Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah praktik ibadah dan yang terhormat kepada seluruh kelas IAT A, B, C yang saya banggakan. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, keberkahan kepada kita semua, dan tak lupa sholawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya beliau di yaumil kiamah nanti. Amin. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang fikih wanita yang bertemakan haid. Karena bagi saya haid ini adalah sangat penting sekali untuk kaum wanita, terutama sebab penting dikaji, penting dipelajari, dan penting dipahami untuk kaum wanita khususnya. Ya, untuk kaum laki-laki juga boleh mengkaji, harus mengkaji haid. Karena apa? Suatu saat nanti kita ini kita semua akan mempunyai keinginan untuk menikah, dan kalau misalkan suatu saat dari istrinya atau istrinya ini tidak mengerti tentang hukum dan tentang masalah haid, tentang perkara haid ini, nanti dari suaminya bisa menjelaskan dan bisa mengajari kepada istrinya. Makanya persoalan atau tema haid ini penting sekali untuk dibahas. Apa sih haid itu? Haid ini adalah darah yang keluar dari farjinya seorang perempuan yang sudah mencapai batas maksimum usianya, mencapai usia haid, usia minimal haid. Usia minimal haid itu 9 tahun hijriyah lebih 16 hari lebih sedikit gitu. Jadi kalau misalkan sudah mencapai usia minimal haid, maka kalau misalkan seorang perempuan ini mengeluarkan darah, berarti itu dikatakan darahnya darah haid. Nah, usia minimal haidnya itu seperti apa? Jadi di dalam pembahasan fikih ini, para ulama itu memberikan batasan umur ya. Jadi ada dua. Jadi para ulama itu memberikan batasan umur itu ada dua macam. Yang pertama adalah tahdidan, yaitu pasti, dan yang kedua adalah tidak harus pasti. Artinya itu cuman kira-kira. Nah, terus bagaimana sedikitnya minimal usia minimal haidnya itu seperti apa? Contohnya kita tulis di sini tanggalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kalau misalkan ada anak ini lahir pada tanggal 20 jam 1 siang, maka minimal usia minimal haidnya adalah mundur 16 hari setelah hari kelahirannya ini, mundur 16 hari, yaitu pada tanggal 4 di jam yang sama, di jam 1 siang dilebihkan 1 detik. Ini adalah batas usia minimal haidnya. Jadi kalau misalkan ada anak lahir pada jam 1 siang ini, maka
usia minimal haidnya adalah tanggal 4 jam 1 siang lebih 1 detik. Lalu bagaimana jika pas tanggal 4 ini bukan jam 1 keluar darahnya tetapi jam 12 siang, maka darahnya bukan dikatakan darah haid, melainkan dikatakan darah istihadah. Jadi berarti kalau misalkan jam 12 dia mengeluarkan haid, yang dikatakan darah haidnya adalah pas ketika jam 1-nya ini, berarti dia ini istihadahnya cuma 1 jam dong. Iya, itu karena yang dikatakan usia minimal haidnya itu ya tanggal 4 ini jam 1 lebih 1 detik. Kalau misalkan dia keluarnya jam 12 ya berarti darah yang keluar pada jam 12 itu adalah darah istihadah. Walaupun itu istihadahnya cuma 1 jam. Nanti setelah sudah memasuki jam 1 jam 1 siang lebih 1 detik ini, maka itu sudah dikatakan darah haid. Begitu. Nah, masa sedikit ya. Masa sedikitnya haid ini adalah 15 hari. 15 hari. Masa suci minimal. Masa suci ini adalah 15 hari dan masa minimalnya haidnya itu adalah 1 hari. Kalau misalkan dari dua ini, masa suci dengan masa minimal suci dengan masa haid ini misalkan digunakan secara sempurna, maka itu dinamakan maksimal batas masa yang banyak. Jadi masa usia minimal haid itu seperti itu. Nah, kalau kita masuk gini, masa sedikitnya suci, masa minimalnya suci adalah 15 hari dan masa minimalnya haid adalah 1 hari. Ketika kalau misalkan dari keduanya ini bisa digunakan suci dan haid secara sempurna, maka itulah yang dinamakan masa yang banyak. Kalau tadi kan masa yang sedikit, kalau ini masa yang banyak. Jadi kalau misalkan antara masa minimalnya suci dan minimalnya haid ini bisa digunakan secara sempurna, maka itulah yang dikatakan dengan masa yang banyak. Masa yang sedikit itu seperti apa sih? Masa yang sedikit itu yang tidak cukup dijadikan haid dan suci itu secara sempurna, itu yang masa yang sedikit. Nah, tetapi di dalam madhab lain itu pasti di dalam madhab lain itu usia maksimal haid ini, jadi untuk usia yang maksimal haid di dalam madhab lain itu tidak disebutkan ya kalau dalam madhab lain. Tapi kalau misalkan di dalam madhab Syafi'i, kalau usia minimal haid itu ya seperti itu tadi, 9 tahun Hijriah, 16 hari lebih sedikit itu. Terus di dalam haid ini adakah syarat-syarat haid ini di dalam bab haid ini? Ada syarat-syarat haid. Yang pertama adalah keluar darahnya ini keluar dari farji seorang perempuan yang sudah mencapai usia minimal haid. Tadi ya sudah dijelaskan usia minimal haid. Lalu darah yang keluar itu minimal selama 1 hari 1 malam. Berarti kalau misalkan kurang dari 1 hari 1 malam itu dia belum dikatakan haid. Nah, minimalnya kan keluarnya ke 1 hari 1 malam dan itu keluarnya itu terus menerus selama 24 jam. Ya. Jadi darah yang keluarnya itu minimal 1 hari 1 malam, tidak
Jadi keluarnya itu tidak keluarnya terus menerus 1 malam. Dan 24 jam, 1 hari 1 malam kan keluarnya terus menerus, atau 24 jam dia itu terputus-putus keluarnya, itu sudah dikatakan haid. Nah, lalu ada maksimal darahnya itu keluar itu tidak melebihi 15 hari. Kalau misalkan keluarnya darah itu lebih dari 15 hari, maka bukan lagi dikatakan setelah 15 harinya ini bukan lagi dikatakan haid ya, tapi sudah masuk istihadah, berarti ya darahnya ini berarti termasuk darah istihadah, bukan lagi termasuk darah haid. Lalu ada syarat, ada 4 syarat yang harus terpenuhi agar darah ini bisa dihukumi haid. 4 syarat itu, jadi 4 syarat yang tadi disebutkan ini harus terpenuhi semua. Kalau misalkan dari salah satunya tidak terpenuhi, ya berarti nggak termasuk haid gitu. Jadi dari 4 syarat yang sudah disebutkan tadi harus terpenuhi semua. Nah, lalu adakah kriteria-kriteria darah pada pembahasan ini? Dalam haid itu ada kriteria-kriteria darah, warna darah ya. Kalau dalam pengertian kalau dalam keterangan para ulama itu kriteria darah itu dibagi menjadi 5, ada 5. Yang pertama itu ada warna hitam, ada warna merah, ada warna coklat, ada warna kuning, dan warna keruh. Nah, para ulama ini berbeda pendapat. Ada yang sebagian ini berpendapat bahwa yang kuat ini termasuk warna darah, sebagian berpendapat yang kuat ini termasuk warna darah ketika perempuan mengeluarkan darah. Kalau yang kuat ya, yang kuat ini termasuk warna darah. Jadi kalau misalkan perempuan ini mengeluarkan darah yang warnanya kuning keruh ya, warnanya itu kuning keruh, itu ada yang mengatakan bahwa darah yang kuning keruh ini bukan termasuk darah haid, dan ada yang mengatakan darah yang kuning keruh ini termasuk haid. Jadi kalau misalkan pas waktu kita mau suci nih, sudah selesai haidnya ini, sudah mau selesai, kita biasanya kebiasaan kita haidnya misalkan 5 hari. Dan pada hari keempat atau hari ketiga ini ada darahnya ini sudah warnanya ini yang dikeluarkan ini bukan merah lagi, tetapi warna kuning keruh. Nah, itu berarti itu masih termasuk haid kalau kita mengikuti kebiasaan kita haidnya. Tetapi kalau misalkan sudah melebihi masa kebiasaan kita ketika haid, itu berarti dia bukan lagi termasuk darah haid. Kalau misalkan keluar kuning keruhnya itu bukan lagi termasuk darah haid. Nah, lalu kalau pendapatnya Syekh Ali Jum'ah dan Syekh Said Kamali, itu ada beberapa masyayikh itu sangat baik untuk kita amalkan ya, untuk kita pakai. Jadi beliau ini mengumpulkan dari dua pendapat tadi, bahwasanya yang kuning keruh ini termasuk darah haid, dan ada yang mengatakan kuning keruh ini bukan termasuk darah haid, ini dibagi menjadi 2 ya. Ada 2 pendapat. Yang pertama itu kalau kuningnya keruhnya itu keluar sebelum masa haid, berarti itu bukan haid, masih dihukumi keputihan seperti biasanya. Terus yang kedua itu ada kalau misalkan kuning keruhnya itu keluarnya mengiringi haid, maka dihukumi haid. Lalu ada kalau misalkan darah sudah benar-benar bersih tapi ternyata masih keluar kuning keruhnya itu, maka bukan dinamakan haid, tapi melainkan keputihan. Mungkin untuk pembahasan haidnya yang cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.